Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali pada mata kuliah Protista dan Fungi. Hari ini pertemuan keempat, kita masih membahas Protista bagian Chromalveolata. Sebelum masuk ke pembahasan Chromalveolata, kita review kembali mata kuliah sebelumnya, pertemuan sebelumnya, yaitu tentang excavata. Di sini saya meminjam salah satu mind map dari kelas B ya. Di sini excavata itu ciri khasnya adalah memiliki alur yang seperti digali dari satu sisi tubuhnya. Nah, gali ini yang kata digali ini yang asal mula dia diberi nama excavata. Nah, excavata ini terdiri atas diplomonad, parabasalid, dan euglenozoa. Diplomonad ini cirinya memiliki ribosom yang termodifikasi, kemudian memiliki 2 nukleus dan kebanyakan parasit, contohnya giardia. Kemudian parabasalid ini memiliki mitokondria yang termodifikasi juga yang disebut hidrogenosom. Kemudian yang genus terkenal adalah Trichomonas. Sementara euglenozoa itu contoh terkenalnya adalah Euglena yang memiliki flagel, bintik mata. Ya, kita sudah tahu cara hidupnya mixotrof. Nah, ini adalah review dari kuliah sebelumnya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membicarakan 3 hal ini ya. Walaupun tidak sama komposisinya. Bagian pertama nanti ada karakteristik Chromalveolata, kemudian yang kedua ada Chromalveolata kelompok alveolata yang terdiri atas dinoflagellata, apicomplexa, dan ciliata. Kemudian bagian ketiga ada Chromalveolata bagian Stramenophila yang terdiri atas diatom, alga pirang, alga coklat, dan oomiset. Baik, mari kita mulai dengan karakteristik Chromalveolata. Di sini Chromalveolata diwakili oleh diatom ya. Di sini gambarnya keragaman diatom, yaitu protista bersel satu yang sangat cantik yang merupakan organisme fotosintetik yang penting pada komunitas akuatik ya. Berperan sebagai produsen ya, sebagai fitoplankton di perairan. Nah, Chromalveolata ini mungkin muncul dari hasil endosimbiosis sekunder yang waktu pertemuan sebelum-sebelumnya kita pernah bicarakan. Chromalveolata ini mencakup alveolata dan Stramenophila. Nah, bukti dari adanya endosimbiosis sekunder sendiri ini diantaranya adalah adanya sequence DNA yang menunjukkan mereka membentuk satu kelompok monofilektik ya, artinya masih dari leluhur yang sama. Kemudian juga ada beberapa data yang mendukung mereka berasal dari nenek moyang yang menelan alga merah fotosintetik bersel tunggal melalui proses endosimbiosis sekunder. Nah, oleh sebab itu ini dimasukkan ke dalam satu kelompok. Ini berdasarkan data sequence DNA-nya. Berikut adalah anggota dari Chromalveolata yang mencakup Clado, alveolata, dan Stramenophila. Alveolata ini terdiri atas kelompok dinoflagellata, apicomplexa, dan ciliata. Sementara Stramenophila terdiri atas diatom, alga pirang, alga coklat, dan oomiset. Kita masuk ke pembahasan alveolata, yaitu organisme yang memiliki alveoli di bawah membran plasmanya.
Ya, alveolata merupakan organisme yang memiliki kantung di bawah membran plasma yang disebut alveoli. Di sini dapat dilihat gambarnya, ada semacam kantung ya di bawah persis membran plasma dekat dengan flagela. Jadi anggota klado alveolata ini memiliki kantung yang dibatasi membran yang disebut alveoli tepat di bawah membran plasmanya. Fungsinya sampai saat ini belum diketahui, namun diduga berkaitan dengan proses dalam membantu stabilitas permukaan sel atau mengatur kondisi air sel dan ion-ion di dalam sel. Kelompok alveolata ini mencakup dinoflagellata yang memiliki flagel, apikompleksa yang merupakan parasit, dan ciliata yang bergerak dengan silia. Mari kita lihat kelompok dinoflagellata dari klado alveolata. Dinoflagellata ini merupakan kelompok yang sangat beragam, mulai dari yang autotrof hingga yang heterotrof. Dinoflagellata ini juga merupakan komponen fitoplankton laut dan air tawar yang melimpah. Pertumbuhan dinoflagellata yang cepat bertanggung jawab untuk menyebabkan fenomena yang disebut red tide atau air pasang merah yang dapat menjadi racun di perairan bagi manusia. Subgrup kedua dari alveolata yaitu apikompleksa merupakan parasit pada hewan dan penyebab beberapa penyakit serius pada manusia. Apikompleksa diberi nama demikian karena pada salah satu ujungnya atau disebut apex, ya, puncaknya mengandung kompleks organel yang khusus untuk menembus sel dan jaringan inang. Apex ya dan kompleks, jadinya apikompleksa. Jadi di bagian ujungnya ini mengandung kompleks organel yang khusus. Apikompleksa memiliki plastida non-fotosintetik yang disebut apikoplas. Kebanyakan dari kelompok ini memiliki siklus hidup yang rumit dengan tahapan seksual dan aseksual yang seringkali membutuhkan 2 atau lebih spesies inang yang berbeda untuk menyelesaikan siklus hidupnya. Berikut ini adalah siklus hidup dari Plasmodium, salah satu apikompleksa penyebab penyakit malaria, yang siklus hidupnya memiliki 2 inang, yaitu pada nyamuk dan manusia. Pada awalnya, nyamuk Anopheles yang terinfeksi Plasmodium ini menyuntikkan sporozoid Plasmodiumnya melalui ludah yang disuntikan bersama dengan kelenjar air liur yang ada pada nyamuk kepada manusia, yang kemudian sporozoid itu masuk ke dalam sel-sel hati orang yang terinfeksi. Setelah beberapa hari, sporozoid ini mengalami pembelahan multiple atau pembelahan langsung banyak dan menjadi merozoid. Merozoid ini menggunakan apex kompleks, menggunakan apikompleksnya untuk melakukan penetrasi ke dalam sel darah merah. Perhatikan ada hasil scan mikroskop elektron transmisi di mana adanya merozoid dari Plasmodium ini pada sel-sel darah merah. Selanjutnya langkah ketiga, merozoid itu membelah secara aseksual di dalam sel darah merah. Jarak atau interval 48-72 jam tergantung spesiesnya ini melepaskan sejumlah besar merozoid keluar dari darah masuk ke dalam pembuluh darah yang menyebabkan demam panas dingin secara periodik. Beberapa merozoid menginfeksi sel darah merah yang baru.
Nah, kemudian langkah keempat, beberapa merozoit itu berubah menjadi gametosit. Nah, gametosit ini yang kemudian diambil oleh nyamuk Anopheles betina lain yang menggigit orang yang terinfeksi Plasmodium ini, sehingga gametositnya terbawa bersama darah yang dihisap oleh nyamuk. Nah, gametosit ini kemudian berkembang menjadi gamet dan melakukan fertilisasi di dalam organ pencernaan dari nyamuk. Maka terbentuklah zigot. Zigot inilah yang kemudian mengalami fase diploid, satu-satunya fase diploid pada siklus hidup Plasmodium, yaitu fase zigot. Kemudian setelah menjadi zigot, terbentuk oosit pada dinding usus dari nyamuk ini. Oosit ini kemudian melepaskan ratusan sporozoid yang bermigrasi dari saluran pencernaan ke kelenjar ludah nyamuk yang nanti akan menginfeksi manusia lain pada saat nyamuk ini menggigit. Jadi begitu siklus hidup dari Plasmodium, anggota dari selanjutnya anggota ketiga dari Clado alveolata yaitu Ciliata. Subgrup Ciliata ini memiliki kelompok besar protista yang beraneka ragam. Diberi nama Ciliata karena menggunakan silia untuk bergerak dan mencari makan. Jadi kalau dulu protozoa ada film protozoa ada kelas Ciliata yang bergerak dengan silia, ini sekarang Ciliata ada dalam kelompok alveolata. Ciliata ini memiliki dua nukleus, ada makronukleus yang besar dan mikronukleus yang kecil. Mikronuklei berfungsi saat konjugasi, yaitu proses seksual yang menghasilkan variasi genetik. Sementara konjugasi itu terpisah dari reproduksi yang umumnya terjadi melalui pembelahan biner. Jadi kalau dulu kita mengenal ada reproduksi seksual dan aseksual, aseksualnya melalui pembelahan biner. Nah, konjugasi ini merupakan reproduksi seksual yang terjadi pertukaran materi genetik yang menghasilkan varian, ya, keanekaragaman dari Ciliata. Salah satu contoh dari Ciliata adalah Paramecium caudatum. Paramecium caudatum. Kita lihat di sini struktur tubuh dari Paramecium, ya. Saluran makanannya, kemudian pembuangan, saluran pembuangan dan pengaturan air. Di tubuh Paramecium itu ada Paramecium makanan Paramecium terutama adalah bakteri. Kemudian barisan silia di sepanjang oral groove atau saluran makanan ini menggerakkan makanan masuk ke dalam mulut. Jadi menggerakkan air, ya, di sekitar mulutnya itu untuk masuk ke dalam tubuhnya, air yang membawa makanan berupa bakteri atau yang lainnya. Nah, dengan demikian air itu masuk ke dalam vakuola makanan melalui fagositosis. Nah, ini vakuola makanannya berbentuk gelembung, ya. Kemudian vakuola makanan ini bergabung dengan lisosom. Lisosom seperti kita tahu itu mengandung enzim-enzim pencernaan. Nah, gabungan dari vakuola makanan dan lisosom ini di dalamnya terjadi proses pencernaan makanan. Nah, zat-zat yang tidak bisa dicerna oleh vakuola kemudian dilepaskan. Kita lihat di sini ada gelembung, ya, vakuola yang mengeluarkan zat sisanya dari sel, ya, disebut sebagai analpor. Di sini Paramecium juga kita bisa lihat ada mikronukleus, ada makronukleus, ya, dan ribuan silia yang menyelimuti seluruh tubuh
seluruh permukaan tubuh dari paramecium ini. Ini struktur paramecium, kalau dulu kita sering menyebutnya mirip sendal ya. Padahal enggak, ini yang karena ini melintang ya, penampang melintangnya. Sebetulnya dia berbentuk gilik. Ini ada ciri khasnya adalah ada oral groove atau saluran makanan, cekungan tempat saluran makanan. Sini juga ada vakuola kontraktil. Vakuola kontraktil ini berfungsi sebagai pengatur air. Jadi pada saat silia memasukkan air ke dalam tubuhnya, memasukkan makanan bersama air, terdapat kelebihan air di dalam sel paramecium. Nah, mengeluarkan airnya ini melalui vakuola kontraktil dengan berkontraksi untuk mengeluarkan air seperti pompa. Sementara pada slide ini diperlihatkan proses konjugasi dan reproduksi dari paramecium anggota ciliata. Jadi pada tahap pertama, dua sel yang kompatibel itu berpasangan, bergandengan atau bersebelahan ya. Dan sebagian mengalami penggabungan atau fuse, partially fuse. Kemudian di sana terjadi meiosis. Jadi setelah adanya penggabungan sebagian tubuhnya, masing-masing nukleus mengalami meiosis ya. Meiosis ini dari 1 menjadi 4 haploid mikronuklei. Nah, kemudian masing-masing ini mengalami perpindahan. 3 mikronuklei itu disintegrasi, hilang. Dan sisanya mikronuklei ini masing-masing membelah melalui mitosis menjadi 2. Nah, salah satu dari mereka itu yang bertukar atau swap ya, salah satu mikronukleusnya. Kemudian setelah terjadi pertukaran, sel yang tadinya bergandengan dan mengalami penggabungan ini memisahkan diri. Masing-masing sudah mengalami pertukaran materi genetik. Nah, mikronukleus, 2 mikronuklei dari yang berasal dari sel yang berbeda ini kemudian mengalami penggabungan, mikronuclear fusion. Setelah mengalami penggabungan, kemudian membelah lagi tanpa mengalami pembelahan sel. Lalu selanjutnya makronukleus mengalami disintegrasi atau menghilang dan 4 mikronuklei menjadi makronuklei, sementara yang lainnya tetap menjadi mikronuklei. Maka setelah mengalami pembelahan sitokinesis, masing-masing memiliki set mikronuklei dan makronuklei. Hasilnya adalah 4 sel anakan dari paramecium. Jadi ini adalah siklus hidup seksual dan aseksual dari paramecium caudatum. Oke, demikian klado pertama dari Chromalveolata. Kita lanjutkan ke klado kedua dari Chromalveolata, yaitu Stramenophila. Disebut Stramenophila karena memiliki flagela yang seperti jerami. Stramena itu jerami, pila itu rambut. Jadi memiliki rambut yang seperti jerami. Ini adalah gambaran flagela berambut dan flagela halus atau flagela mulus yang dimaksud ciri dari Stramenophila. Jadi klado Stramenophila ini mencakup beberapa kelompok heterotrof dan alga fotosintetik, yaitu diatom, alga pirang, alga coklat, dan oomiset. Sebagian besar Stramenophila memiliki flagel berbulu, tadi ya, yang seperti jerami itu, yang berpasangan dengan flagela halus atau flagela mulus. Jadi ada 2 macam flagela pada kelompok Stramenophila ini.
Kita lihat subgrup pertama dari Stramenophylla yaitu diatom. Diatom merupakan ganggang uniseluler dengan dinding dua bagian yang unik, ya. Terbuat dari bahan kaca seperti kaca, ya, yaitu silika terhidrasi yang bentuknya itu seperti kotak sepatu dan tutupnya. Dulu kita sering menyebut sebagai epiteka dan hipoteka. Sebagaimana kita ketahui, diatom ini adalah komponen utama dari fitoplankton di perairan dan bentuknya sangat beragam. Bisa dilihat di gambar ini saja bentuknya sangat beragam, tidak ada yang sama dan sangat cantik, ya. Akumulasi dinding diatom, cangkang diatom yang fosil menyusun banyak endapan yang dikenal dengan tanah diatom. Kelompok kedua dari Stramenophylla ini yaitu golden algae atau ganggang pirang. Kita dulu menyebutnya Chrysophyta. Diberi nama ganggang pirang atau Chrysophyta ini dilihat karena warna mereka yang seperti keemasan, ya, yang dihasilkan dari pigmen karotinoid yang berwarna kuning dan coklat. Sel-sel ganggang emas ini biasanya berdiflagelasi atau memiliki flagela dua, dengan kedua flagela yang menempel di salah satu ujung selnya. Kebanyakan ganggang emas ini uniseluler, namun ada juga yang berkoloni. Ini contohnya Dinobrion, yaitu ganggang pirang yang berkoloni di air tawar. Ini gambarnya merupakan gambar Dinobrion. Kelompok ketiga dari Stramenophylla yaitu brown algae atau ganggang coklat. Ganggang coklat atau disebut juga Phaeophyta adalah anggota terbesar dan paling kompleks ukurannya, ya, yang besar. Hampir semuanya multiseluler dan sebagian besar hidup di laut. Alga coklat ini termasuk atau mencakup banyak spesies yang biasa disebut sebagai rumput laut. Contohnya di sini ada Polstelsia, yaitu rumput laut yang beradaptasi dengan kehidupan tepi laut, di mana anatomi multiselulernya paling kompleks, dan pada ganggang coklat inilah terbentuk istilah talus, ya. Kita dulu pernah mengenal Talophyta, adanya tumbuhan bertalus. Nah, talus ini yang ada pada ganggang coklat. Di sini dapat dilihat talus yang mirip daun, mirip batang, dan mirip akar, ya, disebut blade, stipe, dan holdfast. Kalau ada praktikum, biasanya ini ada diperkenalkan bagian-bagian tubuh dari ganggang coklat. Kemudian ada juga kelps atau laut raksasa yang tinggal di bagian laut yang dalam. Jadi ini adalah protista yang ukurannya paling besar. Alga coklat ini mengalami pergiliran generasi. Berbagai siklus hidup telah berevolusi di antara ganggang multiseluler, di antaranya pada alga coklat ini. Siklus hidup yang paling kompleks meliputi pergantian generasi atau disebut alternation of generation, yaitu pergantian dari bentuk haploid dan bentuk diploid multiseluler. Jadi pergiliran generasi yang dua-duanya, baik haploid maupun diploid, itu multiseluler. Kalau tadi itu kan siklus hidup, diploidnya uniseluler. Slide ini memberi gambaran siklus hidup dari alga coklat. Contohnya laminaria. Laminaria ini menghasilkan sporofit, ya. Biasanya ditemukan di air di bawah dari pasang surut air, ya, melekat pada batuan dengan memberikan cabang-cabang holdfast-nya. Nah, di dalam sporofit ini ada sporangia. Sporangia ini di dalamnya membawa zoospora. Ya. Zoospora dihasilkan melalui meiosis. Kemudian zoospora itu
serupa satu sama lain, tetapi rata-rata adalah gametofit jantan dan sebagian gametofit betina. Masing-masing gametofit jantan dan gametofit betina ini kemudian mengalami menghasilkan gamet ya. Gametofit betina menghasilkan telur dan gametofit jantan menghasilkan sperma, lalu mengalami fertilisasi. Sperma memfertilisasi telur, kemudian menghasilkan zigot. Zigot ini diploid ya, kemudian zigot ini tumbuh menghasilkan sporofit. Nah, zigot yang tumbuh itu menjadi sporofit yang baru untuk memulai hidup melekat pada gametofit betina yang lama ya. Kemudian tumbuh menjadi laminaria yang dewasa menghasilkan daun sporofit ya. Lagi kemudian terus mengalami siklus dengan cara pergiliran keturunan. Selanjutnya, kelompok terakhir dari Stramenophila yaitu Oomycete, kelompok keempat ya, yaitu cendawan air dan kerabatnya. Oomycete ini mencakup cendawan air atau water mold, karat putih, white rust, dan embun tepung atau downy mildew. Oomycete ini dulu dianggap jamur berdasarkan studi morfologinya, jadi tubuhnya itu menyerupai hifa. Padahal dinding selnya bukan berbahan kitin ya, sebagaimana kita tahu kalau fungi itu dinding selnya berbahan kitin. Sebagian besar Oomycete adalah pengurai atau parasit dan memiliki filamen atau hifa yang memfasilitasi penyerapan nutrisi. Oomycete memiliki dampak ekologis yang signifikan. Contohnya di sini ada Phytophthora infestans ya, menyebabkan penyakit busuk pada tanaman kentang. Kemudian ada Saprolegnia yaitu parasit dan saprofit pada ikan. Nah, ini adalah siklus hidup Saprolegnia yang merupakan salah satu contoh cendawan air. Ya, di sini dapat dilihat Saprolegnia yang tumbuh menyelimuti seekor ikan yang mati ya. Saprolegnia ini secara siklus hidupnya ada seksual dan aseksual. Dimulai dengan fase aseksualnya berupa germ tube ya, yaitu zoospora yang memiliki kista ya, mendarat pada sebuah substrat atau permukaan dan berkecambah tumbuh menjadi hifa atau miselium ya, menyerupai miselium. Beberapa hari kemudian hifa mulai menunjukkan atau membentuk struktur seksualnya. Kemudian dari hasil meiosis itu menghasilkan telur di dalam oogonium. Nah, telur-telur ini di dalam oogonium itu berada di dalam satu tangkai, sementara tangkai lain ini menghasilkan beberapa sperma haploid yang berada pada hifa anteridial. Hifa anteridial dengan sperma itu ditunjukkan oleh gambar, kemudian mengalami fertilisasi dan menghasilkan zigot. Zigot ini mengalami periode dorman atau tertidur ya, selama di dalam oogonium. Kemudian setelah oogonium pecah atau disintegrate, kemudian zigot dilepaskan ke lingkungan, lalu tumbuh ya, setelah melekat pada substrat tumbuh dan membentuk hifa dan melanjutkan siklus hidupnya baik secara aseksual ya, di sini dilihat secara aseksual zoosporangium.
Jadi hifa yang tumbuh ini menghasilkan zoosporangium, kemudian menghasilkan zoospor, zoospornya berubah menjadi kista, kista kemudian tumbuh menjadi hifa yang baru. Jadi ini adalah siklus hidup cendawan air, seksual dan aseksual, yaitu pada saprolegnia. Demikian untuk pembahasan kuliah mengenai Chromalveolata. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya kita akan berdiskusi ya apabila ada yang kurang jelas ataupun misalnya contoh-contoh spesies yang belum disebutkan. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Nanti setelah ini akan ada pembahasan mengenai tugas. Ya, mengenai tugas makalah ya yang kemarin diberikan dalam tugas terstruktur. Kemarin sudah diminta untuk mengumpulkan dan memilih 5 jurnal terbaru, baik nasional maupun internasional. Langkah selanjutnya adalah membuat ringkasan pengetahuan terbaru dari isi jurnal tersebut. Jadi apa dari spesies atau genus yang kamu pilih, kemudian dibahas pengetahuan barunya apa, buat ringkasannya dalam bentuk tabel. Jadi nanti tabelnya berisi nama penulisnya, kemudian judul, kemudian nama jurnal, nomor dan tahun terbitnya, kemudian di kolom berikutnya adalah apa? Isi dari jurnal tersebut, ringkasan isi yang menjadi pengetahuan terbarunya. Nah, kemudian nanti sistematika tugasnya sama dengan sistematika makalah pada umumnya, yaitu yang pertama pendahuluan, berisi latar belakang dan tujuan dibuatnya makalah ini ya. Kemudian latar belakang dipilihnya spesies atau genus yang kamu pilih dan tujuan ya, tujuan dari makalah ini untuk mengetahui atau membahas apa. Kemudian yang kedua metode, di sini metodenya hampir sama semua yaitu studi pustaka. Nah, dalam metode studi pustaka ini tabel yang tadi ditulis ya berupa ringkasan dari 5 jurnal ini diletakkan pada bagian metode ini. Jadi jurnal mana saja yang diambil, kemudian apa ringkasannya sebelum dibahas di bagian ketiga. Bagian ketiga yaitu pembahasan. Sebelum dimulai pembahasan, sampaikan dulu klasifikasi dan ciri dari spesies yang dibahas. Jadi klasifikasinya apa, cirinya seperti apa, kalau bisa tampilkan gambar atau foto hasil mikroskop maupun mikroskop elektron dari spesies yang dibahas. Kemudian baru isi pembahasan dari 5 jurnal. Kalau tadi dibuat sangat ringkas, ini dibuat lebih luas ya sebagai pembahasan. Nah, kemudian bagian keempat kesimpulan atau simpulan, silahkan disimpulkan mau berupa ringkasan atau berupa jawaban dari tujuan boleh. Dan yang terakhir referensi atau daftar pustaka. Jadi hampir sama dengan makalah-makalah lain. Nanti kalau ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan pada acara diskusi.